Oke, kita sudah berhasil mengedit data. Berikutnya kita akan belajar apa lagi nih ya. Jadi mungkin kita akan belajar sebuah relasi ya. Ya, relasi ke database ya. Jadi nanti tabel student berelasi dengan tabel yang lain. Nah, contoh gampangnya mungkin di sini yang sudah kita punya adalah kelas aja ya mungkin ya. Jadi di sini student punya sebuah kelas. Nah, ini kita ketiknya kan manual nih ya. Jadi kita cuma punya pilihannya satu atau ya ngetik gitu ya. Jadi kita nggak mungkin ya kalau kita ngetik karena datanya mungkin ada master data gitu ya. Kelasnya itu ada kelas A, B, C, D, Z gitu ya. Jadi kita nggak mungkin ngetiknya seperti ini. Jadi biar sama nilainya ya kita harusnya punya sebuah master data untuk kelasnya. Baiklah, kita buat sebuah uh, model baru dengan nama kelas ya. Make model kelas misal seperti ini. Kemudian jangan lupa dengan flag M supaya dia generate migration-nya atau bikin migration dengan modelnya sekalian gitu ya. The name class is reserved by PHP. Oke, jadi ini nggak bisa dipakai nama kelas karena itu udah digunakan oleh PHP ya. Dari itu adalah apa namanya keyword atau keyword di bahasa pemrogramannya. Jadi kita nggak bisa pakai. Kita gunakan student class. Oke. Nah ini mantap ya, bisa. Jadi di sini untuk migration-nya juga kita sudah dibuatkan juga. Baik, kita akan buat sebuah kelas dengan ya string seperti biasa ya. Di sini kita gunakan name untuk namanya. Mungkin di sini kita akan tambahkan string. Kita butuh nggak ya Slack? Mungkin butuh. Kita nanti belajar juga tentang Slack ya. Dan Slack ini harus unik karena ya kita gunakan untuk pembeda di URL biasanya. Oke, kita simpan seperti ini. Oke, kita lalu jalankan PHP Artisan migrate. Oke, migrate aja ya, jangan pakai yang lain-lain. Oke, kita sudah punya tabel kelas. Kemudian kita akan buat datanya dulu ya. Mungkin jadi kita akan belajar seeder dulu ya. Jadi supaya menambahkan datanya itu langsung dan kita nggak perlu ngetik manual mungkin. Oke, sekalian belajar seeder, PHP Artisan make seeder. Kemudian kita buat sebuah seeder dengan nama student class table seeder. Kepanjangan ya. Student class seeder gitu aja deh ya. Oke. Kita masuk ke filenya, lalu kita buat sebuah data. Classes ya, kelasnya banyak. Oke, di sini kita buat name x tja 1 misal. Oke, untuk Slack-nya ini bisa kita gunakan ya str Slack gitu aja, cuman kita buat manual karena ya seperti ini aja ya untuk Slack-nya. Kita copy. Nah, kita copy seperti ini. Oke, kita copy di sini 2 3. Sorry, 3 ini harusnya 2. Oke, mungkin saya cuma butuh 3 data aja. Oke, kita buat seperti ini. It's kok salah. Oke. Nah, kita lakukan for each. For each variabelnya classes s dat kelas aja deh. Nah, di sini kita buat class sama dengan new class ya. Sorry, student class. Oke. Nah, di sini class kemudian ada name sama dengan class name. Oke, seperti ini. Kita copy dan di sini kita ubah kelasnya dengan
atau Slack seperti ini. Kemudian kita save ya. Jadi kita gunakan class save. Oke. Ups. Oke, harusnya ini sudah bisa jalan, dan untuk menjalankan seeder itu bisa gunakan PHP Artisan db seed min class sama dengan student class seeder. Oke, seperti ini. Oke, kalau not null cannot be null. Oke, kenapa null ya? Class name udah nih ya. Oke, kenapa nggak muncul? Kolom name cannot be null. Ini sudah diisi. Kita coba dd. Oke, kita coba jalankan ya. Sudah ada nilainya. Oke. Oke, kita coba ulangi seedernya. Oke, harusnya sudah ada ini ya. Column name cannot be null. Insert student classes name Slack updated. Oke, di sini kok kosong ya. Kita coba lagi ya. Kita jalankan. dd sudah ada nilainya ya harusnya. Class name. Oke, class. Sorry. Oke. Ini yang bikin salah karena ini double ya. Sorry, di sini variable class di sini dengan ini bertabrakan, jadi nggak boleh. Jadi nanti nilainya itu akhirnya kosong. Oke, mungkin di sini akan saya ubah student class, dan di sini juga akan saya ubah student class. Ini juga student class ya. Jadi jangan sampai variabelnya itu bertabrakan ya. Jadi karena di sini immutable, jadi dia akan ini immutable ya. Jadi nilai variable class tadi jadi objek ini, dan dia nggak bisa baca kalau pas di sini ya. Kalau di bawahnya kelas ini sudah nggak bisa baca nilai dari student class ini yang sekarang kita ubah jadi student class. Jadi kalau ini harusnya sudah berhasil. Oke, berhasil ya. Kita lihat di database, kita lihat ke bagian student classes. Oke, kita punya 3 kelas. Oke, berikutnya kita akan update ya. Jadi kita update tabel user ini supaya berrelasi gitu ya. Jadi nanti relasinya itu kan satu anak itu punya satu kelas aja ya, nggak mungkin ya dia punya beberapa kelas. Jadi kita buat sebuah relasinya. Nah, relasinya ada di bagian tabel student nantinya ya. Kita gunakan PHP Artisan make migration karena kita nggak butuh model baru. Kita gunakan make migration add foreign key atau ya add student class ID on users gitu aja deh ya. Kemudian di sini kita gunakan flag min table sama dengan students. Oke. Biar langsung, sorry ini namanya user nggak apa-apa lah ya, salah nama, silakan diganti student aja nggak apa-apa. Yang penting di sini skema tablenya ini table student gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan table. Oke, kita buat ini adalah foreign ya, foreign ID, dan di sini kita harusnya otomatis nanti ya student class ID, dan di sini kita gunakan constraint. Oke, seperti ini aja. Kita tambahkan after ya, after ID deh. Jadi dia di bawahnya ID banget. Oke, kita coba PHP Artisan migrate. Oke, ada yang salah. File.
student class ID reference student classes. Oke, kenapa nggak mau ya? Coba tanpa after ya, kita coba deh. Already exist. Oke, sekarang sudah ada. Kita coba cek di bagian student class, bukan di student ya. Di sini sudah ada. Oke, defaultnya 0 di sini. Oke, kita nggak bikin label mungkin tadi ya. Jadi ada error ketika ngejalaninnya. Jadi mungkin di sini kita buat 1 aja deh. Oke, nah kalau gini harusnya sudah oke. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan lagi nih di kolom atau di form tambah data dan edit datanya ya. Jadi kelasnya nggak kita tulis seperti ini nanti. Mungkin ini akan kita biarkan dulu supaya nggak error mungkin ya. Tapi kita akan tambahkan sebuah pilihan. Nah, pilihannya itu berdasarkan database yang ada di sini. Tadi, oke, mana tadi? Oke, di sini ya maksudnya. Oke, di student classes ini atau di database student classes ini. Oke, kita masuk ke student controller lagi dan kita masuk ke bagian mana tadi? Create. Nah, di create ini kita kirimkan variabel. Jadi variabel ini adalah sebuah ya data yang kita kirimkan ke view create ini. Oke. Jadi saya akan bahas bagaimana mengirim variabel paling gampang ya. Tentu aja dengan array seperti ini langsung. Jadi di sini ini view-nya, ini data yang akan kita kirim. Jadi ini menurut saya adalah cara yang paling gampang dimengerti. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel di mana kita akan buat namanya classes ya. Classes seperti ini atau ya bebas ya karena ini variabel. Kemudian kita tambahkan sebuah data. Nah, datanya kita ambil dari mana? Ya, tentu aja dari model ya, student class. Kemudian kita gunakan get. Nah, get itu kan ambil semua data gitu kan ya, student class seperti ini, dan jangan lupa untuk diimport modelnya ya, app model student class. Jadi biar nggak error. Masuk ke student create sekarang, kita buat satu form lagi sekarang. Oke, mungkin biar cepet ya, kita copy dari kelas yang sudah ada. Cuman inputannya nih yang kita ubah ya. Nah, di sini mungkin name-nya kita ubah jadi student class ID, oke? Biar sama, oke. Bukan tulis kelas lagi. Oke, mungkin kita hapus semua karena kita ya nggak perlu ini sih sekarang ya. Jadi yang kita gunakan adalah select. Select. Nah, di sini kita buat form control. Oke, name-nya student class ID seperti ini. Oke, nah optionnya ini kita gunakan for each ya. For each-nya blade seperti ini. Jadi kita looping dan di sini ada classes as class. Oke, dan ya di sini oke, kita gunakan for else ya. Kalau empty atau kosong nanti nggak ada. Tapi ini ya kita pastikan ada. Jadi kita mungkin pakai for each aja deh. Tanpa empty-emptyan seperti ini. For each. Oke, kita gunakan for each aja. Nah, di dalam sini kita gunakan option. Value-nya kita tulis class ID ya. Class ID. Oke. Nah, untuk yang ditampilkan ke user itu kita gunakan class name. Oke, kita simpan seperti ini. Lalu kita coba lagi di sini. Kita refresh. Oops, and for each unexpected token. And for each. Kenapa nggak bisa? Oh, sorry, maaf. Di sini E-nya 2 kali. Kita simpan, kita refresh. Oke, kita sudah punya ini ya. Nah, di sini kalau kita klik ada beberapa pilihan nih. X, TJA1, TJA2 sampai 3. Jadi kita nggak perlu ngetik manual di sini nanti. Oke. Lalu untuk menyimpan datanya bagaimana? Ya, sama aja. Nyimpen datanya ya kayak biasanya ya. Jadi kita tambahkan juga di student controller supaya datanya itu masuk ke database. Oke, jadi kita tambahkan di sini ada student. Oke, di sini ada kelas. Jadi ini yang kita copy.
kita ganti student class ID seperti ini. Oke, kita sekarang coba ulangi atau ya kita simpan lagi ya. Oke, misalnya ada Jono, kemudian gedangan, ganting gedangan misalnya, bebas lah ya. Kemudian kelasnya saya tulis XXX gitu ya. Nah, yang kita coba praktekkan yang ini. Nanti yang ini kita hapus kalau memang sudah nggak dibutuhkan ya. X-2 misal. Nah, filenya mungkin saya akan gunakan kawan coding tadi. Kita simpan. Oke, unknown column student class ID. Ya. Kita back lagi dan ada yang salah. Oke, di sini terlalu bersemangat. Jadi T-nya ketulis 2 kali. Kita simpan. Oke. Kita ulang upload filenya, kita simpan sekarang. Oke, dan sudah betul. Cuman di sini kelasnya belum ada ya. Jadi kelasnya mungkin kita tampilkan di bagian index itu supaya dia pakai student class ID deh ya. Jadi kita gunakan student class ID. Jadi ID-nya dulu ya. Jadi nanti bagaimana kita mendapatkan data kelasnya ini untuk relasinya. Nah, itu kita akan belajar di bagian berikutnya. Jadi ini cara untuk menambahkan sebuah relasi ya. Jadi relasinya nanti adalah one to one karena satu bukan one to one ya, one to many ya. Jadi satu kelas bisa punya banyak student, sedangkan satu student ya cuma punya satu kelas seperti itu. Oke, jadi ya kita gunakan seperti ini dulu. Atau bisa dibilang one to one ya. Sorry, bukan one to one, tapi tetap sih bisa dibilang one to many karena kelas nanti bisa punya banyak student kita atau siswa. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya.